Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah mengapa orang-orang yang beriman sangat senang ketika mereka berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu mereka bisa meraih keberkahan yang terdapat di dalamnya. Lalu pertanyaannya, apa saja keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan? Namun sebelum kita mengetahui apa saja keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan berkah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah itu ialah bertambahnya kebaikan dari sesuatu yang kita kerjakan maupun sesuatu yang kita peroleh. Berkah itu biarlah sedikit, tetapi dapat dinikmati oleh setiap orang. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Bertambah kebaikan dari sesuatu yang kita peroleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan? Yang pertama ialah Ramadan itu merupakan bulan ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari oleh keimanannya kepada Allah dan hanya mengharapkan imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu karena didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan keberkahan. Melalui puasa bulan Ramadan bertambah kebaikan yang kita peroleh, yaitu dihapuskan Allah dosa yang telah kita kerjakan di masa yang lampau. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan kedua yang dapat kita raih di bulan Ramadan ialah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ialah lebih baik dari 1000 bulan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan bulan Ramadan kita bisa meraih
malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Yaitu lebih baik mendapatkan malam Lailatul Qadar daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan itu menambah keberkahan bagi kita jika kita mampu meraih malam Lailatul Qadar. Dengan mampunya kita meraih malam Lailatul Qadar, maka samalah kita dengan beribadah selama 1000 bulan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keberkahan ketiga yang dapat kita raih di bulan Ramadan ialah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai hadis ini para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis itu sesuai dengan konteksnya, yaitu memang benar-benar pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan-setan dibelenggu karena sebab datangnya bulan Ramadan. Namun pendapat yang lain mengatakan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu karena di bulan Ramadan orang-orang berlomba untuk melakukan kebaikan, orang-orang berlomba untuk beramal ibadah, orang-orang berlomba untuk menjaga matanya, untuk menjaga telinganya, untuk menjaga lisannya, untuk menjaga tangannya, untuk menjaga kakinya, tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dapat menyebabkan batalnya pahala puasa seseorang. Jika manusia sudah mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang berbau maksiat, maka jelaslah manusia ini tidak akan sampai kepada pintu neraka. Dan jika manusia berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal ibadah, maka tentulah manusia itu akan sampai kepada pintu-pintu surga. Dan jika manusia mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu syaitan-syaitan itu merasa terbelenggu karena tidak bisa menggoda manusia lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, jangan kita biarkan keberkahan ini berlalu begitu saja. Mari kita manfaatkan keberkahan ini. Mari kita raih keberkahan ini. Karena orang-orang yang tidak mau meraih keberkahan ini, orang-orang yang membiarkan bulan Ramadan dengan keberkahannya berlalu begitu saja, adalah orang-orang celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfar." Yang artinya, celakalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu begitu saja sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga kita mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita juga senantiasa mampu membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu para syaitan-syaitan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.